Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Evelyn Gransela, dan dua rekan teman saya, itu Nitu Nurfadila dan Risma. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus pendapatan Shopee. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, materi pertama akan dijelaskan oleh Risma. Pada Risma, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Shopee. Shopee merupakan aplikasi mobile commerce berbasis marketplace yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Aplikasi ini diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen atau C2C. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Shopee menawarkan berbagai macam produk dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Shopee menyediakan berbagai bentuk produk seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan kosmetik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, perlengkapan anak, elektronik, handphone dan komputer, otomotif, makanan dan minuman, serta berbagai produk lainnya. Baik, seperti yang saya tunjukkan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Risma. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nitu. Pada Nitu dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai flowchart siklus pendapatan di Shopee. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat 4 bagian pihak yang terlibat dalam flowchart siklus pendapatan, yaitu ada pembeli Shopee, dan penjual di Shopee, serta ada kurir pengantaran. Nah, untuk memulai proses alur pada tahap awal, kami menggunakan simbol terminator, di mana simbol ini melambangkan arti mulai dalam proses siklusnya. Kemudian, tahap pertama pada garis atau panah ini mengarahkan pembeli untuk mengakses aplikasi Shopee terlebih dahulu yang disimbolkan dengan simbol proses atau persegi panjang, karena proses ini diolah menggunakan komputer. Dilanjutkan, pembeli melakukan pencarian mengenai produk apa saja yang mereka ingin cari. Di sini juga disimbolkan dengan simbol proses atau simbol yang segi panjang. Lalu di sini dilanjutkan ada simbol decision. Simbol ini berisikan pilihan, keyakinan, produk yang ingin dibeli. Nah, jika pembeli itu tidak yakin dengan pilihan barangnya, pembeli dapat kembali lagi ke proses tahap selanjutnya, yaitu ke tahap mencari produk lagi yang diinginkan di sini. Nah, kita dapat melihat alur panah mengarah ke proses sebelumnya. Lalu, apabila pembeli yakin dengan pilihan produknya, dapat memilih keputusan ya, di mana proses selanjutnya pembeli akan dibawa untuk mengisi data secara lengkap dari identitas sampai metode pembayarannya. Selanjutnya, pembeli akan melihat tampilan berupa konfirmasi mengenai data dan nominal yang harus dibayar. Alur selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang mereka pilih sebelumnya. Alur selanjutnya, pembeli itu jika pembeli itu memilih metode pembayaran secara COD, yang dimana ini disimbolkan dengan simbol trapesium, di mana proses pembayarannya itu dilakukan secara manual tanpa sistem komputer, yang artinya uangnya itu diberikan ketika barang telah sampai. Selanjutnya, dari metode COD,
pembeli akan menerima tanda terima yang disimbolkan dengan simbol dokumen. Lalu jika pembeli melakukan metode pembayarannya dengan e-money atau transfer bank, maka pembeli akan menerima bukti transfer yang disimbolkan dengan simbol dokumen juga. Dari dokumen ini nantinya, alur selanjutnya pada pihak pembeli, barang yang dipesan itu akan diantar dan kemudian tentunya akan diterima di kemudian hari. Dan untuk proses dari pihak pembeli di Shopee ini, jika barangnya sudah diterima, maka proses ini dapat dinyatakan selesai dari pihak pembelinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pihak lainnya yang terlibat dalam flowchart ini, yaitu pihak Shopee. Di sini terlihat pembeli. Di sini pembeli itu kalau udah menerima tanda terima atau bukti transfer, alur selanjutnya itu informasi ini akan dibawa ke pihak Shopee, di mana tanda bukti yang telah diterima pembeli itu akan diverifikasi pembayarannya. Proses berikutnya, Shopee itu akan meneruskan detail pembeliannya itu ke penjual, di mana pihak penjual ini akan menerima pesanan dan akan mencetak bukti pesanan dari informasi sebelumnya yang sudah diterima. Kemudian penjual akan mencetak secara offline bukti pesanannya, kemudian akan memproses pesanannya seperti dengan membungkus barang atau memberi nomor resi pesanan dan lainnya. Jika pesanannya itu telah siap dikirimkan, maka proses selanjutnya yaitu penjual akan meneruskan paket pesanannya itu ke kurir. Lalu pihak kurir itu akan menerima paket dari penjual, di mana pihak ekspedisi atau pihak kurir itu akan mengatur penjadwalan pengiriman kepada pembeli. Alur selanjutnya, kurir itu akan mengantar paket yang disimbolkan oleh trapesium, di mana proses pengantarannya dilakukan secara manual tanpa sistem komputer. Tahap selanjutnya, bila paket telah sampai, bagi pembeli yang memilih metode COD dalam metode pembayarannya, maka pembeli akan memberikan sejumlah uang sesuai nominal yang tertera di informasi pesanannya. Nah, jika pengantaran paket telah selesai dilakukan oleh kurir, maka kurir itu akan mengkonfirmasikan bahwa paketnya itu telah selesai diantar dan akan meneruskan pembayaran yang diterima dari pembeli itu ke pihak Shopee. Nah, dari pihak kurir sendiri apabila telah selesai mengantarkan paketnya, siklus untuk pihak kurir itu dapat dinyatakan selesai. Namun proses itu tidak sampai di situ saja. Nah, dari konfirmasi yang telah disampaikan ke pihak Shopee, maka informasi ini masih akan diproses ke pihak Shopee, di mana pihak Shopee ini masih akan diproses ke pihak Shopee, di mana pihak Shopee akan menerima pemberitahuan mengenai penerimaan dan pembayaran pesanan itu dari kurir. Sama halnya di pihak pembeli, apabila sudah menerima barang yang telah dipesan atau yang sudah diterima dari pembeli, maka pembeli akan memberitahu pihak Shopee bahwa barangnya itu sudah ada di tangan atau sudah diterima. Selanjutnya, bila semua informasi mengenai penerimaan dan pembayaran pesanan ini sudah terkumpul, maka Shopee ini akan menyetujui untuk meneruskan uang pembayaran dari pembeli yang mereka sudah terima. Kemudian di mana Shopee ini harus mengirimkan uang yang harus diterima oleh penjual atau yang biasa disebutnya itu sebagai uang pembayaran atau dapat juga dikatakan sebagai pendapatan yang harus diterima oleh penjual. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di mana mengenai penjelasan siklus pendapatan Shopee. Saya kembalikan kepada moderator.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf, Evelyn, boleh di-unmute mic-nya? Maaf, saya ulangi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu alur siklus pendapatan Shopee. Yang pertama itu ada pembeli, di mana pembeli itu membuka aplikasi Shopee-nya, lalu memilih produk yang ingin dicari. Jika pembeli ingin membeli, maka akan mengisi detail identitas, memilih kurirnya, dan juga metode pembayarannya. Setelah itu, pembeli mengkonfirmasi pembayarannya melalui berbagai sistem, seperti sistem COD, e-money. E-money itu dapat berupa Dana, ShopeePay, ataupun yang lainnya. Atau bisa juga menggunakan transfer bank. Yang terakhir itu, jika pembeli menggunakan metode pembayaran e-money ataupun transfer bank, maka akan mendapat berupa bukti transfer yang setelah itu akan dilakukan pemverifikasian pembayaran, lalu diteruskan detail pembeliannya ke seller atau penjualnya. Sedangkan jika pembeli melakukan pembayaran dengan sistem COD, maka akan mendapat tanda terima, biasanya seperti dilakukan foto oleh kurir sebagai tanda barang telah diterima. Lalu akan diteruskan informasi penerimaannya dan pembayarannya melalui konfirmasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada penjual, di mana penjual menerima pesanan dan bukti pesanan dari pembeli. Lalu penjual kemudian memproses pesanan dari pembeli tersebut. Setelah itu, penjual meneruskan pesanannya dalam bentuk paket yang akan dikirimkan ke kurir ke alamat pembeli. Seterusnya, penjual menerima uang pembayaran berupa pendapatan. Dan yang terakhir ada kurir, di mana kurir menerima paket pesanan dari penjual yang akan dikirimkan kepada pembeli. Lalu kurir melakukan pengantaran paket tersebut kepada pembeli. Setelah itu, kurir menerima uang jika pembeli menggunakan sistem pembayarannya COD. Dan yang terakhir itu, kurir mengonfirmasi bahwa pengantaran paket pesanan telah selesai dilakukan dan akan diteruskan pembayarannya ke pihak Shopee. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.